Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas akhir kami dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan metode profile matching untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yang mana kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Dea Pratiwi, Nanda Aulia Ekawati, Chandra Irawan, dan Muflih Iza Hifatama. Pertama, sebelum kita nantinya masuk dalam penjelasan shortcut, tampilan program serta database, dan juga demo program yang telah kami buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode profile matching sendiri. Profile matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Selanjutnya, yaitu kelebihan yang dimiliki metode profile matching. Pertama, metode profile matching merupakan sebuah metode yang paling tepat digunakan dalam proses membandingkan antar kompetensi individu ke dalam kompetensi suatu jabatan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Kedua, metode profile matching merupakan metode yang sangat sesuai digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai prestasi jabatan dan kompetensi, karena perhitungan yang dilakukan dengan pembobotan dan perhitungan GAP. Dengan demikian, untuk calon kandidat yang memiliki GAP lebih kecil, maka nilai bobotnya akan semakin besar. Ketiga, mempertimbangkan konsistensi yang logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas sehingga menghasilkan alternatif yang tidak banyak. Selanjutnya, yaitu kekurangan yang dimiliki oleh metode profile matching. Pertama, tidak memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kedua, tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang diteliti multi-objek dan multi-kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dalam hierarki. Dan selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan dalam metode profile matching. Pertama, kita harus menentukan variabel data-data yang kita butuhkan nantinya. Kedua, kita harus menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian. Ketiga, kita harus menetapkan pemetaan GAP profile. Keempat, setelah diperoleh nilai GAP, selanjutnya diberikan bobot untuk masing-masing nilai GAP. Kelima, perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor. Keenam, perhitungan nilai total. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, perhitungan penentuan ranking. Nah, selanjutnya mengenai kasus yang kami buat. Kasus yang kami angkat sendiri untuk program yang kami buat ini yaitu mengenai program beras untuk keluarga miskin atau yang biasa kita sebut raskin. Kami sudah menentukan beberapa kriteria untuk kami gunakan dalam melakukan keputusan nantinya, yang mana kami mendapatkan data tersebut untuk kami gunakan dengan melakukan pendataan melalui Google Form. Dapat kita lihat sendiri pada layar yang telah ditampilkan, terdapat screenshot dari data Excel yang kami gunakan, yaitu terdapat identitas nama orang tua, usia orang tua, pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kondisi rumah, dan juga kepemilikan rumah. Selanjutnya yaitu ada kriteria. Adapun kriteria-kriteria yang kami gunakan serta bobot penilaian dari masing-masing kriteria dapat kita lihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Dapat kita lihat yaitu pada pekerjaan mempunyai bobot nilainya tersendiri,
penghasilan mempunyai bobot nilainya tersendiri, tanggungan mempunyai bobot nilainya tersendiri, usia mempunyai bobot nilainya tersendiri, kondisi rumah mempunyai bobot nilainya tersendiri, kepemilikan rumah mempunyai bobot nilainya tersendiri, dan juga pendidikan mempunyai bobot nilainya tersendiri, serta pemetaan GAP profile dan pemberian bobot untuk masing-masing nilai GAP dapat kita lihat, yaitu dari kriteria fakir miskin, miskin, mampu, sederhana, berkecukupan, kaya, dan kaya raya. Perkenalkan, nama saya Muslim Ripatan dengan 171111161 aku akan menuliskan source kode. Jadi sistem mendukung keputusan profil matching yang telah dibuat. Pertama, file indeks PHP yang include-nya sampul HTML dan konten footer PHP. Pada sampul itu headernya memiliki 3 pilihan: halaman utama, lihat, dan tambah data dan tentang sistem. Di sini konten footer dapat melihat jumlah data yang telah diinput. Jadi menghitung jumlah baris tabel alternatif lalu dimasukkan ke variabel banyaknya data lalu dipanggil. Halaman utama PHP juga berfungsi untuk mencari nilai akhir dan perankingannya. Di bawahnya program dan data permasalahannya lalu dirancang oleh kelompok kami. Untuk alternatif memiliki fungsi input data dan memiliki beberapa variabel agar dimasukkan ke dalam alternatif. Jika sudah dimasukkan, maka akan dipanggil nilai gap dan bobot, akan dipanggil fungsi gap dan bobot dari profil matching. Untuk fungsi gap, nilai alternatif yang telah diinput akan dikurang dan dengan nilai target yang telah ditentukan dapat dimasukkan ke dalam tabel gap. Untuk bobot, dari tabel gap akan diambil nilainya lalu dibobot sesuai dengan pembobotan yang telah ditentukan. Lalu dicari nilai rata-rata dari core, faktor, dan secondary vektornya. Jika sudah, lalu dicari nilai akhirnya dari core vektor dan secondary vektornya. Untuk core vektornya dikali 70% dan secondary vektornya dikali 30%. Lalu dimasukkan ke dalam tabel bobot. Alternatifnya ini ada beberapa pilihan yang memiliki nilainya masing-masing. Fokus alternatif di sini mengandung nilai ID, mengambil ID agar bisa dihapus dari tabel alternatifnya, dari tabel alternatif, gap, dan bobotnya. Untuk halaman utama itu berisi tentang langkah-langkah pencarian ranking nilai akhirnya. Di sini langkah pertama mencari nilai gap. Mencari nilai gap ini nilai yang diinput lalu dikurang dengan nilai target. Jadi tabel gap. Lalu langkah kedua menentukan bobot. Jika sudah dikurang lalu dibobot
Untuk pembobotannya, ini jika min 3 maka nilainya 1, jika min 2 nilainya 2, jika min 1 nilainya 3, jika 0 nilainya 4, dan seterusnya. Dari tabel bobot baru ditampilkan. Untuk vertikal menghitung kual dan secondary vektornya dari tabel bobot yang tadi telah didapat bobot usia, bobot penghasilan, bobot tanggungan, bobot pendidikan, bobot pekerjaan, bobot kondisi rumah, dan bobot pemilikan rumah. Lalu dicari nilai rata-rata dari kual dengan sekunderinya. Keempat, lalu menghitung total faktor. Pada total faktor dari tabel bobot terdapat NCF, nilai rata-rata dari core vektor, dan nilai rata-rata dari secondary vektornya. Ini dikali untuk core-nya dikali 70% dan secondary-nya 30%. Sudah dapat hasilnya, saya tampilkan. Gimana? Pada kesimpulannya, terdapat satu tabel di mana berisi nilai akhir serta nama, lalu ide descending dari terbesar ke terkecil. Di situ didapat rankingan dari 1 sampai terakhir. Tentang sistem, di sini berisi tentang problem matching. Problem matchingnya dari cara-cara mencari nilai gapnya serta nilai-nilai dari variabelnya seperti lulus SD dan usia dan lain-lain. Cukup sampai di sini tulisan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Ekawati. Di sini saya akan menjelaskan database yang kami gunakan untuk program website calon penerima beras Raskin. Nama databasenya adalah SPKA. Di sini terdiri dari 3 tabel, yaitu alternatif, bobot, dan gap. Pada tabel alternatif berisi ID, nama, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, dan kepemilikan rumah. Pada tabel alternatif ini berisi data dari calon penerima Raskin yang akan kami hitung nantinya. Tabel kedua ada bobot yang berisi ID, nama, bobot usia atau bobot usia, bobot pendidikan, bobot pekerjaan, bobot penghasilan, bobot jumlah tanggungan, bobot kondisi rumah, bobot kepemilikan rumah, NCF, NSF, dan NT, di mana berisi bobot dari data yang ada pada alternatif, serta NCF, NSF, dan NT adalah sebagai variabel buat perhitungan. Tabel ketiga ada gap, berisi ID, nama, gap usia, gap pendidikan, gap pekerjaan, gap penghasilan, gap jumlah tanggungan, gap kondisi rumah, dan gap kepemilikan rumah. Kita bisa langsung saja lihat lihat isinya di sini. Ini adalah data dari tabel alternatif, berisi data dari calon penerima beras Raskin.
Yang kedua ada tabel bobot, berisi bobot dari data yang sudah pada tabel alternatif tadi, dan ini adalah variabel perhitungan, serta tabel ketiga, tabel gap, berisi gap yang sudah ditentukan dan sesuai dari data dari alternatif juga. Dari ketiga tabel ini tidak ada yang berelasi. Ya, sekian presentasi untuk database. Mohon maaf jika ada salah. Saya Nanda Uliakawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari website yang kami buat yang berjudul Decision Support System, metode profile matching untuk menentukan calon penerima RASIN. Di sini di halaman utama terdapat navigation bar yang berisi 3 menu, yaitu halaman utama, lihat dan tambah data, dan tentang sistem. Pada halaman utama terdapat judul program, button hasil perhitungan, serta deskripsi program singkat, deskripsi data dan permasalahan, dan nama-nama perancang website. Dan background yang kami gunakan adalah gambar padi atau sawah yang sesuai dengan judul yang kami angkat. Sekarang kita masuk pada menu kedua, yaitu lihat dan tambah data. Terdapat form untuk mengisi data dan 2 button simpan dan back, serta data yang berupa tabel yang sudah diinputkan pada form di atas, serta terdapat page number, jadi kita bisa melihat-lihat data dengan tidak terlalu men-scroll ke bawah. Kita ke menu ketiga, yaitu tentang sistem. Di menu ketiga ini berisi tentang pengertian dari profile matching, kemudian ada latar belakang dan tujuan pembuatan website, ada metode data dan batasan, serta ada kategori yang kami gunakan seperti usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, kepemilikan rumah. Kita kembali ke halaman utama. Di sini kami menggunakan warna abu-abu sebagai warna dasar. Di sini kita buka tampilan dari hasil perhitungan. Di sini terbagi menjadi 2 bagian, ada bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian kanan berisi tentang ranking yang telah kami hitung dalam website atau program. Di bagian kiri terdapat langkah-langkah metode profile matching. Langkah pertama yaitu mencari nilai gap. Terdapat tabel di bawahnya, yaitu gap yang ada dalam data. Langkah kedua menentukan bobot, bisa dilihat. Langkah ketiga ada menghitung core second factor dan ada tabelnya. Dan langkah terakhir yaitu menghitung total factor. Ya, itulah tadi presentasi dari tampilan yang kami buat dalam website ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan. Saya akan melakukan demo program untuk program
SPK Profile Matching. Nah, untuk websitenya sendiri ini ada website spkpm.fpc.com. Nah, seperti yang dilihat ini ada halaman utamanya. Untuk sekarang datanya ada 18 buah yang sudah dimasukkan. Ini tadi saya masukkan sebelum mulai merekam. Nah, untuk di demonstrasi ini Ulun akan masukkan 5 data. Nah, untuk menginputkan data, kita pilih lihat dan tambah data di sini. Nah, di sini ada nama, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, kepemilikan rumah. Nah, untuk data yang kami gunakan itu kami ambil dari Google Form yang kami bagikan melalui WA dan Line. Nah, ini datanya yang kami pakai. Di sini ada 23 data. Saya akan masukkan 5 data ini. Nah, saya akan masukkan 5 data ini di demo ini. Pertama itu ada Abdul. Kita masukkan di sini. Abdul, usianya 45 tahun, SMA, wirausaha. 45 tahun berarti di rentang 45 sampai 50. Pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya wirausaha, penghasilannya 3 juta berarti antara rentang ini. Jumlah keluarga yang ditanggung 1 orang, kondisi rumahnya beton dan milik sendiri. Nah, itu. Oh, salah, kondisi rumahnya kayu ya. Kondisi rumahnya kayu. Simpan. Nah, sudah masuk Abdul. Berikutnya Marjuki, usianya 62 tahun. Berarti lebih dari 60 ya. Di sini S2. Pekerjaannya pensiunan. Berarti kita ambil tidak bekerja saja, pensiunan. Gajinya 4 juta berarti antara rentang 4,5 sampai 6 juta. Jumlah tanggungannya 1 orang. Rumahnya kayu beton dan milik sendiri. Kita simpan. Kita lihat tadi sudah ada. Ya, ini sudah masuk. Kita masukkan lagi, ada Ahmad, usia 57, SMA dan pensiunan. Usianya 57, SMA, pensiunan, berarti tak bekerja. Penghasilannya 3 juta, berarti antara rentang ini. Jumlah tanggungannya 3 orang. Kondisi rumahnya beton dan milik sendiri. Nah, ya, betul. Kita simpan. Sudah masuk Ahmad. Ya, berikutnya ada Nur Hayati, kita masukkan. Nur Hayati, usianya 52 tahun, SMA, pendidikan terakhirnya SMA. Untuk pekerjaannya IRT, berarti tidak bekerja. IRT, ibu rumah tangga, tidak bekerja. Penghasilannya 1 jutaan. 3 orang. Kondisi rumahnya beton, kayu. Kondisi rumahnya kayu, milik sendiri. Simpan lagi. Nah, sudah masuk, hati. Nah, berikutnya ada masukkan lagi terakhir Saupi. Usianya 49 tahun. Berarti antara rentang ini. Pendidikan terakhirnya S1. Pekerjaannya PNS. Gajinya 3 jutaan, berarti antara rentang ini. Jumlah tanggungannya 5 orang, 2 orang. Jumlah tanggungannya 2 orang.
kondisi rumahnya kayu beton dan milik sendiri. Ya, simpan. Lalu kita cek dulu apa sudah masuk. Ya, sudah masuk nih. Nah, untuk menghapus data sendiri, kita tekan tombol ini aja. Akan saya contohkan dulu, saya masukkan data yang asal aja. Kayu beton cicilan, simpan. Nah, berarti sudah masuk. Terlihat. Nah, ini tadi data yang kita masukkan secara asal aja tadi. Nah, untuk hapus tekan dia hapus. Oke. Lihat ke halaman 2 tadi. Nah, sudah tidak ada lagi di halaman 2. Nah, kalau sudah menginputkan data, itu bisa kita langsung ke halaman utama. Nah, lihat di sini tadi kan datanya tadi 18. Setelah saya tambah 5 data, sekarang menjadi 23 data. Langsung saja kita lihat hasil perhitungan dengan metode profile matching. Nah, di sini dibagi jadi 2 bagian. Ada tabel di bagian kiri, ada tabel bagian kanan. Nah, tabel bagian kiri ini, maksudnya tabel bagian kanan ini adalah nilai total dari masing-masing alternatif yang sudah dirankingkan. Lihat ada prioritas 1-nya ada Nur Hayati dengan 4,7, ada Rusdi dengan 4,75, dan Mansur dengan 4,6. Dan yang terakhir itu ada ranking prioritas ke-23, Satria dengan 2,925. Nah, sedangkan di bagian kiri sini kita bisa melihat langkah per langkah yang digunakan untuk menghitungnya. Di sini ada langkah pertama, yaitu mencari nilai gap, di mana kita ketahui nilai gap itu adalah nilai alternatifnya dikurang dengan nilai targetnya. Lihat Abdul ada 0, 3, min 1, 0, min 2, dan seterusnya untuk setiap alternatif. Nah, di sini berikutnya itu ada langkah kedua, yaitu menentukan bobot. Nah, di sini bobotnya ini adalah aturan bobotnya. Kalau gapnya min 3 berarti bobotnya 1. Kalau gapnya min 2 berarti bobotnya 2. Kalau gapnya 0 berarti bobotnya 4, dan seterusnya. Nah, sampai di sini. Nah, berikutnya itu adalah menghitung core dan secondary factor. Jadi, setiap kriteria itu kita kelompokkan ke core dan second. Nah, ini. Jadi, ada 3 kriteria yang di core, 4 kriteria yang di secondary. Dan terakhir itu ada langkah 3, yaitu menghitung dan total faktor. Nah, ini jadi yang nilai skor sama secondary itu kita tentukan 70% dan 30%. Nanti dikalikan ke sini ya, sehingga misalnya total dapat dirankingkan dan hasilnya nanti tampil di sini. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa menentukan anggota keluarga, bukan anggota keluarga ya, maksudnya keluarga yang berhak menerima bantuan. Ini sekian dari, mungkin sampai sini aja, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, mohon maaf jika dalam eksekusi program maupun pengerjaan ada terdapat salah. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.